awal, konsep dasar dan lain-lain gitu ya dari genetika. eh saya lupa deh. Kita kalau Ramadan sampai jam berapa sih? Karena mengacaukan hafalan saya dari jam berapa Salwa kita berakhir? 10 berapa ya? Berarti 10.20, 10.30. Ada yang ingat? Untuk 9.20. urusan hari ini sampai Ah, jam 10, Bapak. oh 10 pas. Jadi, iya. Oke, udah nggak apa. Baik, sebelum kita mulai, kita dokumentasi awal dulu. Silakan yang masih oke bisa dinyalakan. Jadi saya bahas singkat aja ya. Ya, mohon maaf sebelumnya terlambat karena ada apa kendala sinyal, karena kondisi sedang hujan deras juga. Oke, ada Najla sudah, Siti Nurhalimah, Mutiara Sifa, Naura, Nabela, kalau masih bisa on cam silakan. Oke, silakan bisa di capture. Siapa? Oke, saya izin dokumentasi ya. Baik. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah Bapak. Baik, terima kasih. Umay. Setelah ini ada mata kuliah lagi atau lanjut jam 1 ya kalau nggak salah ya. Betul ya? Yang BSV atau apa? Atau ada kuliah? Jam 10 pas ada kuliah? Ada Bapak Ada Bapak. KUBB. Oh, KBB jam 10 ya. Oke. Oke. Nanti kita saya bahas sedikit aja deh. Baik, dalam 10 menit ke depan saya akan bahas gini. Jadi kita akan bahas ruang lingkup dulu dari genetik, konsep dasarnya seperti apa gitu ya. Jadi kita akan bahas ke sana. Kemarin saya sudah sampaikan tentang genetika adalah studi tentang mempelajari gen gitu ya. Nah, gen itu apa? Sebelum kita mempelajari tentang gen, ada hierarki dari konsep material genetik di dalam tubuh makhluk hidup. Nanti kalian akan pertama mengenal istilah genom, gitu ya, genom, Human Genome Project, gitu ya, genom pada tumbuhan. Apa itu genom? Genom itu adalah seluruh gen, seluruh DNA yang ada pada suatu organisme. Jadi seluruhnya kita menyebutnya sebagai genom. Jadi 46 kromosom dari semua sel gitu ya, itu genom. Jadi dia adalah total amount, whole hereditary. Whole hereditary, kemudian all genetic informations, itu semua disebut genom. Nah, DNA itu sendiri apa? DNA itu sendiri adalah material genetiknya. Jadi jangan jangan bingung. Jadi kalau kita kok di sini adalah ada DNA juga, total seluruh DNA, kemudian ada juga genom gitu. Nah, genom itu adalah sebutan untuk seluruh DNA yang ada pada suatu organisme. Nah, DNA itu sendiri adalah material genetiknya. Jadi material pembawa sifatnya adalah DNA. Nah, ini yang kalau kalian pernah dengar, ada Human Genome Project. Peneliti pada 2003 kalau saya tidak salah, itu sudah menyelesaikan, sudah berhasil mensequence, membaca seluruh sequence dari makhluk hidup, manusia dalam hal ini, maaf, dari manusia. Jadi mungkin saya kasih stop di sini aja dulu. Ya, sebelum masuk ke DNA, saya kasih stop di genom dulu. Jadi 2003, peneliti sudah berhasil membaca,
sequence dari seluruh material genetik manusia. Jadi kalau saya loncat sedikit ke DNA, ini DNA ya. Ini DNA, nanti gen dan lain-lainnya saya skip di pertemuan berikutnya. DNA itu adalah materi genetik yang tersusun dari nukleotida. Jadi nukleotida itu, kalau teman-teman tahu, nukleotida itu nanti tersusun dari 3 hal. Ini di biologi molekuler akan diulang. Pertama ada fosfat, ada gugus fosfat. Kemudian ada gugus gula pentosa, gitu ya, gula pentosa. Yang ketiga ada gugus nitrogen atau basa nitrogen. Jadi ada basa nitrogen. Ini sebuah nukleotida. Nah, DNA tersusun dari unit-unit yang lebih kecil yaitu nukleotida. Basa nitrogen inilah yang nanti kalau kalian tahu ada A, T, G, C. Ada purin, ada pirimidin. Nah, setiap huruf-huruf ini itu ada satu nukleotida. Adalah satu nukleotida. Dan DNA tersusun dari nukleotida-nukleotida tersebut. Nah, saya balik ke genom. Human Genome Project artinya dia ini contoh saja, bahwa peneliti ingin memetakan, ingin membaca ATGC-ATGC di DNA manusia, seluruh ATGC-ATGC ini. 2003 sudah berhasil dibaca. Berhasil tersequence namanya. Proses sequencingnya berhasil. Nah, sebagai perbandingan, ini jumlah basanya atau jumlah nukleotidanya. Bakteri itu punya 4,6 juta pasang basa. Saccharomyces 12 juta. Padi 400 juta. Manusia 300 juta. Maaf, 3.000 juta. Yang menarik di sini, ini sama dengan mencit, mus musculus. Mencit 3.000 juta juga. Jumlah base pair, ini plus minus ya. Tapi jumlah base pair-nya kisarannya sama-sama 3.000 juta. Nah, yang menarik adalah pertanyaannya. Satu menjadi manusia, satu menjadi mencit. Padahal jumlah base pair-nya sama. Nah, itu menandakan bahwa ternyata jumlah kromosom nantinya, jumlah nukleotida atau jumlah DNA tidak menentukan seberapa kompleks suatu makhluk hidup. Kira-kira, ini penalaran logis aja. Kok bisa jumlah DNA-nya sama, tapi outputnya berbeda? Satu jadi mencit, ibaratnya gitu ya, satu jadi manusia. Ada yang punya pendapat nggak? Silakan. Saya mau jawab, Pak. Miftah. Ya, jadi menurut saya kalau misalnya bahannya sama nih, Pak, tapi akhirnya beda. Berarti yang ngebedain tuh bisa jadi template gitu, Pak. Oke. Yang membedakan template-nya. Template dari organismenya gitu, DNA-nya. Iya, Pak. Oke. Saya keep dulu ya. Makasih, Miftah. Yang lain? Saya mau coba jawab ya, Pak. Nilam. Nilam, silakan. Kalau menurut saya, selain karena susunannya beda, juga setiap gen kan ada markernya kayak penandanya gitu, buat jadi apa-apanya gitu. Jadi, Oke, bagus. Ada lagi? Satu lagi kalau masih ada? Atau dua cukup? Oke, dua. Bahannya sama, jumlah DNA-nya sama. Ternyata hasilnya beda. Jadi sama seperti contoh gini. Ini analogi aja deh, analogi. Saya ke Miftah sama Nilam lagi. Miftah sama Nilam sama-sama saya kasih uang 10 juta.
Miftah bisa beli motor, Nilam bisa beli sepeda doang. Kira-kira kenapa? Sama-sama 10 juta tuh Beda di negara, dompetnya Pak. tuh. Lagi. Gimana Nilam? Beda negara. Beda negara, bagus. Maksudnya gimana berarti? Maksudnya? Jadi misalnya saya di Indo, Miftah di mana gitu yang lebih mahal kursnya. Jadi dia bisa beli Kursnya, oke. mobil. Beli Bagus. Jadi kursnya beda gitu ya. Miftah, kenapa bisa gitu? Miftah bisa beli motor, Nilam beli sepeda doang nih. Atau saya balik, Miftah beli sepeda, Nilam bisa beli motor. Kenapa kira-kira? Selain beda negara. Karena perbedaan harga sih, Pak. Itu yang Beda harga. Oke, beda harga gitu ya. Sama berarti beda 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 lokasi ya. Betul ya? Kan beda harga bisa beda lokasi gitu ya Miftah ya. Selain itu ada nggak Miftah? Selain beda lokasi, beda harga gitu. Ada nggak kira-kira kemungkinannya? nggak tahu sih, Pak. Nggak tahu. Oke. Ada yang mau kasih pendapat nggak? Satu lagi aja sebelum saya kasih tahu analoginya dengan DNA. Saya mau izin jawab, Pak. Sarah, kali ya. Menurut saya perbedaan kebutuhan. Oke. Kenapa beda kebutuhan? Mungkin Miftah lebih... Maaf tadi Nilam yang motor atau sepeda, Pak? Nilam yang motor deh, Miftah yang sepeda nih. Ya mungkin Nilam lebih butuh motor dan Miftah butuhnya sepeda untuk lebih hidup sehat gitu. Jadi Oke, menurut saya perbedaan kebutuhan. kebutuhan. Oke, bagus. Saya keep. Saya keep ya. Oke, tiga cukup ya. Jawabannya menarik. Jadi gini, di dalam DNA, kalau tadi gini modalnya, sama-sama 10 juta, 10 juta base pair. Satu jadi seperti manusia, satu jadi mencit. Nah, di dalam DNA, nanti kalian akan belajar bahwa tidak semua DNA itu diekspresikan menjadi protein. Atau tidak semua DNA itu dalam tanda kutip bermanfaat menjadi suatu fenotip. Tapi tetap ada manfaatnya ya sebagai marker, tapi dia tidak diekspresikan. Jadi kalau mencit punya 3.000 juta DNA dan manusia juga 3.000 juta DNA, outputnya berbeda karena tadi kalau saya highlight satu kata, kebutuhan itu berbeda. E. coli bisa hidup menjadi E. coli hanya dengan 4,6 juta. Artinya dia cukup 4,6 juta jadi E. coli dan fungsional, bisa hidup. Ada metabolisme, bisa bernafas, berpikir, dalam tanda kutip ya, bisa bereproduksi, mencerna, dan seterusnya. Mencit dengan manusia modalnya sama, tapi ternyata kebutuhan fenotip manusia lebih kompleks dari 3 juta. Loh kok bisa Pak? Iya, berarti 3 jutanya manusia itu base pairnya sangat padat, berisi dengan gen-gen yang fungsional. Di mencit 3 jutanya mungkin banyak gen-gen yang tidak fungsional. Apa itu gen-gen yang tidak fungsional? Gen-gen yang tidak diekspresikan menjadi sebuah fenotip. Nanti lebih lanjut kalian akan belajar ada yang namanya ekson, ada yang namanya intron. Yang bermanfaat untuk diekspresikan namanya ekson. Jadi mungkin manusia ini 3.000 jutanya ini ekson semua. Lebih mencit 3.000 jutanya lebih banyak intron, jadilah dia mencit. Beda ukuran dengan manusia, tingkat kompleksitas otaknya juga berbeda, dan seluruhnya berbeda. Jumlah kromosomnya itu juga berbeda ternyata. Tapi sekali lagi, tidak menjadi parameter. Oke, terakhir ya, kita lebih sedikit mungkin ya, izin 5 menit atau 10 menit. Nah, parameter berikutnya adalah ini petanya. Nanti kalian bisa baca. Yang ingin saya bahas adalah dari Human Genome Project, 2003 ya. Dari tahun 1990 sampai 2003. Dari Human Genome Project, peneliti hanya berhasil memetakan ATGC-nya, namun sampai detik ini belum semua wilayah tersebut
terpetakan fungsinya. Jadi udah tahu nih ATGC-nya jumlahnya tadi 3.000 juta. Tapi wilayah ini fungsinya untuk apa atau gen apa? Apakah gen ini berkaitan dengan gen yang itu? Apakah gen A berkaitan dengan gen X? Itu sampai detik ini masih belum diketahui sempurna dan masih dipelajari. Artinya apa? Kompleksitas suatu DNA bukan hanya, sekali lagi ya, bukan hanya berdasar pada jumlahnya dan juga bukan berdasar dari strukturnya. Oh, dia base pair-nya panjang, base pair-nya besar. Oh, dia kromosomnya banyak. Bukan. Tapi ternyata kompleksitasnya yang luar biasa. Bayangkan, jagung 2.500 juta. Ya, beda sekitar 500 juta. Mungkin nggak banyak buat ukuran base pair. Bedanya relatif sedikit dengan mencit dan manusia. Dia jadi jagung, jadi tumbuhan. Nggak punya otak, sistem saraf pusat gitu ya, nggak bisa mencerna, nggak ada lambung, nggak ada. Ternyata berbeda. Nah, peran-perannya pun antar sequence, antar gen, sampai detik ini masih belum terpetakan. Jadi masih dipelajari. Nah, itu sebagai pengantar tentang genom dan DNA. Nanti ke depannya kita akan belajar tentang gen. Ini yang intinya. Jadi agak lama di sini. Intinya adalah kita akan mempelajari tentang gen. Apa itu gen, gitu ya. Kemudian nanti apa itu alel. Dalam gen nanti ada alel sebagai konsep dasar. Dan nanti ditutup dengan kromosom. Apa itu kromosom? Nah, ini nanti perbedaan kromosom pada beberapa makhluk hidup. Oke. Jadi sebagai pengantar, setidaknya kalian sudah paham bahwa ukuran jumlah tidak menjadi parameter kompleksitas suatu organisme. Belum tentu yang jumlah DNA-nya lebih banyak, jumlah kromosomnya lebih banyak, strukturnya lebih kompleks, itu menandakan dia organisme yang lebih maju. Parameternya apa? Tergantung tadi berdasarkan kebutuhan ekspresi gennya, karakter-karakter atau sifat-sifat kompleksnya, apakah dia butuh sifat kompleks atau tidak, dan juga tadi seberapa banyak gen-gen yang fungsional. Karena tidak semua dari bagian ini itu fungsional. Nanti kita bahas pada prokariot itu semua DNA-nya adalah fungsional. Makanya dia kecil, tapi semua DNA-nya itu ekson. Dia tidak memiliki intron pada prokariot. Sehingga padat. Walaupun dia cuma punya 4,6 juta, tapi itu semuanya fungsional. Kita itu banyak intronnya. Banyak gen-gen yang tidak fungsional. Oke, saya cukupkan dulu sampai sini. Ada yang mau didiskusikan sementara ini? Saya hitung sampai 5 untuk efisiensi. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Nah, jadi saya harap ini bisa cukup ini ya, menggambarkan terkait apa yang akan kalian hadapi nanti di genetika. Setelah kalian tahu kromosom, tahu alel, tahu gen, tahu genom, tahu DNA, itu menjadi fondasi kuat bahwa itu semua ada di tubuh kita. Jadi ketika kita tahu itu semua ada di tubuh kita tahu bagaimana peran dan juga nanti kemungkinan-kemungkinan apa yang membuat dia bisa rusak, apa yang membuat dia bisa diwariskan gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa membayangkan proses-proses lanjutan pada genetika. Oke, kalau nggak ada, sebelum saya tutup, kita dokumentasi lagi sebagai pembanding. Silakan yang masih off-cam bisa dinyalakan kembali. Oh, WB juga online kan ya, bener ya? Iya, Pak, online. Oke, dan yang belum di saya Nasifa sama Nabila. Nabila juga tadi kayaknya di awal juga nggak bisa on cam.
Kalau sudah, silakan bisa diambil lagi capture. Umairo ya. Baik, Pak. Saya izin capture ya, Pak. Slide 1, 1, 2. Oke. Slide 2. Oke, sudah Bapak. Baik. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadiran keaktifannya. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan, atas keterlambatan tadi. Kita ketemu lagi di pekan depan untuk melanjutkan diskusi hari ini. Saya tutup. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Makasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Pak.